Hai, One Piece chapter 1002 udah keluar dan mungkin kalian udah pada baca lah ya. Kalau yang belum baca mending baca dulu aja. Sekarang mari kita bahas hal-hal yang terjadi di chapter 1002 ini. Sebelum lanjut lagi, subscribe dulu lah ya. Terima kasih. Pandaman. Iya, itu ada di cover dia ya. Posisinya di pojok kiri di belakang merpati bertopi. Random sih. Sesuai judulnya ya, Yonko versus generasi baru. Chapter ini isinya saling bertukar serangan antara Yonko dan para supernova. Momen pertama yang perlu digarisbawahi adalah betapa tenangnya Zoro menangkis serangannya Kaido Destructive Wind menggunakan Enma. Dari awal pertarungan, Zoro masih hanya menggunakan satu pedangnya dan yang dia pakai adalah Enma. Mungkin Zoro memang masih mencoba-coba dan membiasakan diri dengan Enma ini. Karena ya ini pertama kalinya dia menggunakan Enma dalam pertarungan. Di chapter sebelumnya, dia juga bilang kalau dia masih belum bisa mengeluarkan kekuatan Enma secara maksimal. Kayak yang udah gue bilang juga di pembahasan sebelumnya, Enma ini bisa dibilang adalah kunci buat Zoro agar bisa melukai Kaido. Terus setelah para supernova ini menghindari serangan Kaido ini, Luffy langsung memukulnya dengan Kong Revel. Dilanjutkan bantingan dari Kid, terus Gamma Knife dari Law dan Sonic Skite dari Killer. Mari kita bahas serangan para supernova ini satu-satu. Luffy dalam mode Gear 4-nya menyerang dengan Gomu Gomu no Kong Revel. Kalau lo lihat di panel selanjutnya, itu keluar sedikit darah dari mulut Kaido setelah menerima pukulan Luffy ini. Jadi bisa kita simpulkan kalau serangan Luffy ini cukup berpengaruh ke Kaido. Cukup masuk akal ya, karena Luffy memang udah mempersiapkan diri untuk melawan Kaido dengan melatih Ryuo-nya. Di pukulan pertama dia ke Kaido juga berpengaruh yang membuat para supernova lain kaget. Kok serangan Luffy bisa mempan ke Kaido? Ya mempan dong. Luffy udah mulai bisa berpikir, nggak sembarangan juga. Lawannya Yonko loh, jelas. Dia mempersiapkan diri dengan melatih kekuatan Ryuo-nya. Kid menyerang Kaido dengan Gibson Slam. Kalau dilihat-lihat lagi, serangan ini tuh cuman kayak serangan bantingan biasa. Setelah menerima serangan ini, di panel berikutnya pun Kaido cuma sedikit mengerang. Nggak ada darah yang keluar dari mulutnya. Jadi logikanya, serangan bantingan biasa kayak gini ya nggak bakalan berpengaruh ke Kaido, ya nggak? Orang Kaido itu jatuh dari pulau langit aja masih bisa tegap berdiri. Apalagi kalau cuma dibanting kayak gini. Ayolah Kid, masa cuma gini doang? Kaido juga menerima serangan dari Law dengan Gamma Knife-nya. Coba kita ingat-ingat siapa yang pernah kena serangan Gamma Knife ini. Doflamingo. Serangan ini benar-benar berpengaruh ke Doflamingo. Gamma Knife ini adalah serangan yang langsung menyerang organ dalam musuhnya tanpa melukai organ luarnya. Imbas yang diterima Doflamingo pun cukup besar. Terlihat dia langsung muntah darah setelah menerima serangan ini. Walaupun akhirnya dia bisa bangkit lagi karena kekuatan buah iblisnya yang mampu meregenerasi organ dalamnya, tapi serangan ini cukup berimbas ke dia. Jadi memang pada saat itu organ dalam Doflamingo rusak karena serangan Gamma Knife ini. Kalau diingat-ingat lagi, serangan Gamma Knife itu serangan pamungkasnya Law yang dia rencanakan untuk menghabisi Doflamingo, tapi akhirnya gagal. Setelah tahu Doflamingo bisa bangkit lagi, Law pun akhirnya pasrah. Nah, tapi ketika melawan Kaido ini, Law langsung mengeluarkan serangan andalannya, yaitu Gamma Knife. Dan Kaido pun juga cuma berteriak aja tanpa mengeluarkan setetes darah pun dari mulutnya. Bisa disimpulkan lagi, serangan ini nggak begitu berpengaruh ke Kaido. Tapi mungkin masih ada harapan buat Law untuk bisa benar-benar melukai Kaido. Kalau melihat dia dari awal udah mengeluarkan jurus andalannya, kemungkinan besar masih ada teknik yang lebih hebat lagi kan? Terus serangan dari Killer, yaitu Sonic Skite. Dari gambar yang diperlihatkan di manga, kelihatan kalau putaran sabitnya Killer ini bisa menembus tubuh Kaido. Menurut gue, sabit Killer ini nggak bener-bener menembus tubuhnya Kaido.
Selain nggak ada efek darah yang muncul, masih belum ada alasan yang kuat buat seorang killer yang sempat kalah dari Zoro itu bisa menembus kulit Kaido yang bahkan Oden pun nggak bisa menembusnya. Bekas luka di dada Kaido itu memang karena Oden, tapi secara teknis serangan itu nggak menembus tubuh Kaido dari depan sampai ke belakang, ya kan? Kalau gue bilang gambaran sabit killer yang menembus tubuh Kaido ini hanya semacam efek ilusi aja. Kalau dilihat dari nama serangannya yaitu Sonic Kite, Sonic, mungkin tebasan ini ada hubungannya dengan suara dan menimbulkan efek sabit menjadi besar dan seolah-olah menembus tubuh Kaido. Di panel berikutnya ada setitik darah yang keluar dari mulut Kaido. Tapi gue masih belum yakin kalau serangan killer ini bisa melukai Kaido. Gue rasa itu adalah darah bekas serangan Luffy sebelumnya. Karena ya ayolah, secara teknis killer itu kalah loh sama Zoro. Masa iya dia bisa dengan mudah melukai Kaido? Enggak dong. Setelah itu Big Mom sedikit merusuh. Dia menyerang killer dengan petirnya dan langsung telak mengenai killer dan jatuh. Luffy menyerang Kaido lagi dan Zoro ikut membantu dengan meminta Law memindahkan dirinya ke depan Kaido agar bisa menebas semburan api Kaido. Dan Zoro menjadi bintang utama lagi di sini. Zoro memasang kuda-kuda siap menyerang Kaido dengan Flying Dragon Blaze. Ini adalah teknik Itoryu yang pernah dia gunakan untuk mengalahkan Ryuma. Dalam posisi ini, Big Mom terlihat cukup panik dan berteriak agar Kaido menghindar. Sayangnya tebasan Zoro itu meleset, tapi tebasan Zoro ini bisa membelah satu tanduk tengkorak besar di Onigashima. Dan Kaido pun merasakan aura Oden dari pedang Enma. Kalau dilihat dari ekspresi paniknya Big Mom, bisa dibilang kalau serangan ini kemungkinan besar bisa benar-benar melukai Kaido. Ditambah lagi karena Zoro menggunakan Enma. Sedikit membahas Enma. Kenapa Kaido merasakan aura Oden dari Enma? Penjelasan yang masuk akal untuk sekarang ini adalah karena sifat Enma yang bisa menyerap Ryuo si penggunanya. Terlihat ketika pertama kali Zoro memegang Enma, hakinya terserap sampai membuat tangan Zoro kering. Jadi cukup masuk akal kalau masih ada Ryuo Oden yang tertinggal di Enma sehingga Kaido bisa merasakan keberadaan Oden dari pedang yang digunakan Zoro ini. Dengan begini, kemungkinan Zoro bisa melukai Kaido semakin besar. Oke, coba kita sedikit membahas kepanikan Big Mom di sini. Di chapter 1000, ketika Luffy hendak memukul Kaido, yang ternyata pukulan itu benar-benar bisa melukainya. Kenapa Big Mom enggak memperingatkan Kaido untuk menghindar? Seperti ketika sekarang ini Zoro hendak menyerang Kaido. Mungkin jawabannya adalah dari personalitinya. Personality gimana? Gini, Roronoa Zoro, apa mimpinya? Untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Dari mimpinya itu sudah jelas kalau keinginannya adalah menjadi yang terkuat dan pasti berhubungan dengan power dong. Makanya selama ini Zoro selalu melatih dirinya dan ambisinya untuk menjadi yang terkuat ini benar-benar merasuk dalam dirinya. Sejauh ini, di hampir setiap pertarungan Zoro, lawannya selalu merasakan aura yang sangat kuat dari Zoro ini. Dulu nih, sebelum time skip, waktu di Shabodi Archipelago, lebih tepatnya di chapter 499, Zoro hendak menyerang Tenryubito dan dihentikan oleh Jewelry Bony. Ketika itu, Apo yang melihat Zoro mengatakan kalau Zoro mengeluarkan aura niatan membunuh yang luar biasa. Terus setelah time skip, melawan Monet. Hanya dengan tatapan membunuhnya, dia membuat Monet nggak bisa bergerak. Bisa disimpulkan ya, karena tekadnya untuk menjadi yang terkuat, sangatlah wajar kalau Zoro mempunyai aura yang sangat intimidatif. Sangat berbeda dengan Luffy. Apa mimpinya Luffy? Menjadi Raja Bajak Laut. Dalam mimpinya itu nggak ada kata-kata menjadi yang terkuat atau menguasai sesuatu. Luffy cuma ingin bebas. Jadi ya walaupun akhirnya di setiap pertarungan Luffy lah yang mengalahkan bos terakhirnya dan menang, Luffy nggak pernah mengeluarkan aura intimidatif yang menakutkan seperti Zoro. Juga pembawaan Luffy yang ceria dan menyenangkan, mimpinya untuk bebas, menjadikan orang-orang di sekitarnya tertarik dan mengikuti dia.
Pasangan kapten dan wakil kapten yang cocok lah ya. Balik lagi ke momen pertarungan Yonko dan Supernova. Big Mom kembali mengeluarkan serangan petirnya yang mengenai semua Supernova. Dan kata-kata ikonik Gomudakara muncul dari Luffy. Karena dia manusia karet, ya dia nggak mempan terkena serangan petir. Ekspresi Big Mom yang kaget cukup lucu juga, tapi tetap masih belum bisa mengalahkan ekspresi kagetnya Enel ya. Setelah itu Kaido menyerang Luffy dengan Blast Breath-nya yang berelemen api. Tapi Kaido kaget karena Luffy nggak tumbang terkena serangan ini. Apakah Luffy nggak mempan terkena serangan api? Kalau menurut gue, secara elemen, karet jelas terbakar kalau kena api. Dan kalau dilihat lagi, di panel Luffy sebelum dan setelah terkena serangan Kaido ini sangat berbeda. Di awal wajah Luffy terlihat cukup bersih dan setelah menerima serangan Kaido, wajahnya jadi agak kotor. Gue rasa serangan Kaido ini cukup berimbas ke Luffy, tapi Luffy menahan rasa sakitnya dan menyerang Kaido dengan Gong Gatling. Sebenarnya gue masih belum menemukan alasan yang kuat kalau Luffy itu nggak mempan terhadap serangan api. Iya sih, dia bisa mengeluarkan api dari tangan kanannya dengan jurus Red Hawk. Tapi kalau cuman itu, masih belum bisa dijadikan alasan buat dia tahan serangan api. Karena ya itu tadi, secara elemen karet bakal terbakar terkena api. Jadi untuk sekarang gue rasa Luffy tetap terkena damage dari Blast Breath-nya Kaido. Jadi bisa disimpulkan kalau Luffy yang benar-benar bisa melukai Kaido di chapter ini. Zoro mungkin cukup berpotensi untuk melukai Kaido dengan melihat kepanikan Big Mom dan juga adanya Enma. Terus Lau mungkin masih belum bisa benar-benar melukai Kaido, tapi di pertarungan ini Lau cukup membantu. Terlihat dia membantu Zoro berpindah tempat untuk menyerang Kaido. Dengan teknik dia yang bisa memindahkan posisi secara instan ini, membuat Lau menjadi seorang support yang pas. Kalau Kid dan juga Killer, gue rasa dua orang ini masih belum bisa benar-benar melukai Kaido. Sejauh ini, kita nggak tahu potensi kemampuan bertarung mereka berdua. Yang jelas, mereka berdua pernah kalah sama Kaido. Kid berakhir di penjara, Killer menjadi Kamazo. Dari momen setelah kekalahan mereka, kita nggak tahu apa yang mereka persiapkan untuk bisa melawan Kaido. Kalau Luffy kan jelas, setelah kalah dari Kaido, dia melatih Ryuo-nya dan terbukti bisa melukai Kaido. Kalau Kid dan juga Killer, entahlah, kita tunggu aja ya di chapter berikutnya. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini, tolong like, share, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu, thank you and see ya.